Roberto Donadoni barangkali dikenal sebagai gelandang kreatif yang jarang mencetak gol. Akan tetapi, kontribusi yang diberikan di atas lapangan dapat dirasakan oleh rekan-rekan setimnya. Dia adalah penggiring bola yang sangat handal. Dia lihai dalam memanfaatkan bola-bola mati, serta memiliki akurasi umpan yang sangat baik. Legenda sepak bola Prancis Michel Platini bahkan menjuluki Roberto Donadoni sebagai pesepak bola Italia terbaik era 90-an. Namun layaknya kisah seorang pahlawan, Donadoni pernah melewati masa-masa suram. Dalam sebuah pertandingan, dia nyaris kehilangan nyawa dan membuat seluruh pemain maupun staf AC Milan panik bukan kepalang. Roberto Donadoni merupakan sosok pemain loyal yang sangat disiplin. Ia memulai karir di Atlanta dan sukses menunjukkan performa menjanjikan. Tepat pada tahun 1986, nama Donadoni resmi diboyong AC Milan yang baru saja menyusun rencana untuk kembali menguasai Italia dan Eropa. Perjalanan karir Roberto Donadoni tergolong luar biasa. Meski namanya tidak semeriah bintang lainnya, ia tetap dianggap sebagai salah satu faktor kesuksesan yang diraih AC Milan hingga timnas Italia. Selama berseragam AC Milan, Donadoni berada di bawah asuhan Arrigo Sacchi hingga Fabio Capello. Bersama kedua pelatih tersebut, ia menjadi bagian penting dari terciptanya sejumlah trofi bergengsi. Menurut Sacchi, Donadoni merupakan pemain yang sangat disiplin. Sang pemain selalu datang lebih awal ketika latihan dan jarang sekali membantah aturan yang diberlakukan. Maka wajar bila kemudian Sacchi mengatakan bila selama ia melatih Donadoni tidak ada teguran ataupun kalimat bernada tinggi yang terlontar dari mulutnya. Biasa beroperasi sebagai gelandang, baik gelandang tengah maupun gelandang sayap, Donadoni memiliki stamina dan kecepatan yang sangat baik. Dia seringkali menciptakan suasana berbeda dalam permainan dan memberi kontribusi penting yang jarang diperbincangkan. Dalam permainan, nama Roberto Donadoni ditempatkan di depan bek berkelas seperti Franco Baresi, Paolo Maldini, hingga Mauro Tassotti. Selain itu, dia juga berada di belakang trio terbaik saat itu, yakni Ruud Gullit, Frank Rijkaard, dan Van Basten. Lebih dari itu, Roberto Donadoni juga sempat membentuk kombinasi sempurna dengan Carlo Ancelotti di lini tengah. Dengan kumpulan pemain berbakat termasuk Donadoni itu sendiri, Milan berhasil memenangkan 2 trofi Piala Champions secara beruntun, yaitu pada 1989 dan 1990. Yang tak kalah penting, Donadoni juga berkontribusi penuh dalam diraihnya sejumlah trofi Serie A dan piala domestik lainnya. Selain memiliki tingkat disiplin tinggi hingga membuahkan beragam prestasi, Donadoni juga tergolong ke dalam pemain yang sangat loyal. Dia dikenal sebagai pribadi yang sangat baik. Dia selalu berlari tanpa kenal lelah dan terus berjuang untuk memberi kemenangan bagi timnya. Donadoni adalah sosok positif yang seringkali dijadikan contoh bagi yang lain. Dia adalah tipe pemain yang selalu serius saat menjalankan tugas dan memiliki etos kerja yang sangat bagus. Secara keseluruhan, Donadoni merupakan contoh sempurna dari apa yang dibutuhkan oleh seorang pemain untuk bekerja dalam tim. Saat berada di bawah asuhan Fabio Capello, nama Donadoni juga masih sangat diandalkan. Dia bahkan diplot sebagai pemain sayap kiri dalam laga final Liga Champions Eropa paling bersejarah tahun 1994. Kontribusinya selama 90 menit sukses membantu AC Milan memenangkan laga dengan skor telak 4-0 melawan FC Barcelona. Melihat prestasi yang diraih Roberto Donadoni, tentu kita akan mengakui kalau sang pemain merupakan salah satu legenda yang sangat layak dihormati. Akan tetapi terdapat sedikit cerita kelam yang menyelimuti perjalanan karirnya. Roberto Donadoni nyaris kehilangan nyawa saat AC Milan sedang berjuang di kompetisi Piala Champions. Cerita itu bermula saat AC Milan harus berhadapan dengan Red Star Belgrade di kompetisi Piala Champions tahun 1988. Saat itu, di babak kedua penyisihan, AC Milan harus berhadapan dengan Red Star sebanyak 2 leg.
Di leg pertama, kedua tim bermain imbang 1-1. Kemudian di leg kedua, Red Star sejatinya memiliki kesempatan untuk menang. Mereka sudah unggul pada menit ke-50 melalui gol Dejan Savicevic. Namun pertandingan tiba-tiba harus dihentikan akibat kabut tebal yang menyelimuti stadion. Pertandingan itu pun diulang sehari berselang dengan susunan pemain yang sama. Aturan ketika itu juga memaksa pertandingan harus diulang dengan skor 0-0 sehingga terbilang merugikan bagi Red Star. Di pertandingan ulangan ini, Donadoni masih diandalkan. Dua tim saling jual beli serangan hingga babak pertama ditutup dengan skor 1-1. Namun saat babak kedua baru dimulai, seluruh pemain hingga staf Milan dibuat terkejut kala Roberto Donadoni mengalami kejang usai mendapat benturan keras dari pemain lawan. Donadoni yang kehilangan kesadaran membuat para pemain yang ada di lapangan syok. Kisah di balik kolapsnya Roberto Donadoni ini pun turut diceritakan Arrigo Sacchi dalam sebuah memoir yang berjudul The Immortals. Vasil Jevic menyerang Donadoni dengan keras, memukulnya dengan bokong dan siku pada saat yang sama. Ia tersungkur, tidak sadarkan diri. Itu benar-benar momen penuh teror yang luar biasa. Dia terlihat seperti tidak bernyawa. Bahkan bukan Arrigo Sacchi saja, Paolo Maldini juga turut mendeskripsikan kondisi sang rekan yang sangat mengkhawatirkan. Dia membiru. Dengan mata terbuka, ia menjejak-jejakkan kakinya seperti hewan di tempat penyembelihan. Marco van Basten yang tak kuasa melihat pemandangan itu bahkan terus berteriak sampai harus ditenangkan oleh staf AC Milan. Beruntung, Angelo Pagani, juru pijat AC Milan yang menghampiri Roberto Donadoni berhasil membuka mulut dan membebaskan lidah sang pemain. Lalu setelah pertolongan pertama tersebut, Ginko Monti, dokter AC Milan yang baru sampai ke lokasi kejadian, langsung membantu memberikan pernapasan dari mulut ke mulut. Dalam laga itu sendiri AC Milan sukses menang melalui babak adu penalti dan berhasil melaju ke partai final. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, Donadoni dapat kembali bermain dan bahkan diandalkan di partai final melawan Steaua Bucuresti saat Milan berhasil meraih kemenangan dengan skor 4-0. Roberto Donadoni sendiri sempat meninggalkan Milan dan bergabung dengan klub MLS pada tahun 1996. Namun hanya semusim berselang ia kembali ke San Siro dan turut menyumbang trofi Scudetto tahun 1999. Saat kemudian memutuskan hengkang ke Al-Ittihad di akhir musim, Roberto Donadoni resmi mengumumkan gantung sepatu pada tahun 2000. Di usia yang sudah menginjak 60 tahun saat ini, Roberto Donadoni masih aktif di dunia sepak bola sebagai pelatih. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.